Assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Terima kasih kepada bapak-bapak ibu-ibu yang sudah hadir. Langsung aja ke persoalan bahwa pada hari ini kita akan melaksanakan sebuah diseminasi budaya positif, dan kegiatan ini adalah kegiatan yang akan dijelaskan nanti secara detail oleh Bapak Jabnu SPD. Beliau adalah selaku calon guru bergerak dan beliau sudah sangat pantas, cocok sekali karena beliau mempunyai kreativitas inovatif yang sangat luar biasa. Dan mudah-mudahan apa yang akan dia lakukan dan yang telah dia lakukan akan bernilai positif bagi SMA Negeri 27 khususnya dan pendidikan pada umumnya. Diseminasi itu adalah hampir sama dengan kata implementasi. Yang intinya budaya positif di sini kita merubah dari yang belum baik menjadi baik, dari yang sudah baik bisa lebih baik lagi. Dan ada beberapa persoalan yang ada di dalam sekolah kita untuk bisa menerapkan atau mengimplementasikan atau diseminasi itu, bahwa kita selalu menghadapi anak setiap hari, setiap pagi sampai sore, dan banyak sekali hal-hal yang kita temukan. Contoh, mungkin ada anak yang melakukan tindakan-tindakan yang kurang pas atau kurang sesuai dengan aturan atau tata tertib yang ada. Kita bisa menggunakannya dengan melakukan tindakan atau dengan menggunakan kata-kata. Contoh, aja kita menggunakan kata-kata. Ketika anaknya sering terlambat, kita dengan bahasa yang baik gitu, malu dong kalau terlambat setiap hari gitu. Atau bahkan di depan gerbang ditulis kami malu datang terlambat, gitu, seperti itu. Jadi dengan kata-kata yang lebih pas. Atau mungkin juga umpama dengan bahasa buanglah sampah pada tempatnya. Jangan mengatakan jangan membuang sampah, dilarang, dan seterusnya. Atau mari kita buang sampah pada tempatnya. Mari kita jaga kelas kita dengan kerapihan dan ketertiban. Mengajak seperti itu. Jadi itu akan salah satunya budaya positif. Terus dengan tingkah laku, mungkin juga dengan kita memberikan contoh. Ketika gurunya yang terlambat datang ke kelas, bagaimana kita memberi contoh yang baik? Umpama setiap kelas, wali kelas mempunyai aturan tersendiri. Jangan sampai terlambat masuk ke kelas. Otomatis selaku wali kelas harus memberikan contoh. Begitupun dengan guru mata pelajaran. Saya contoh Mama Bu Aulia. Bu Aulia mengatakan kepada para siswanya di kelas batasan 5 menit. Otomatis sebelum 5 menit Ibu Aula udah datang di situ, sehingga itu adalah budaya positif. Ajakan dengan tingkah laku. Dan masih banyak hal lagi, hal-hal yang positif yang bisa kita lakukan selaku seorang guru kepada para siswanya, baik di dalam belajar mengajar di kelas, di luar kelas, ataupun di masyarakat. Karena pendidikan adalah salah satu kunci mencapai suatu perubahan. Perubahan di sini dari tadi saya sampaikan perubahan yang positif. Untuk itu akan lebih detail, akan lebih jelasnya akan dilakukan atau disampaikan oleh Bapak Jabnu SPD selaku calon guru penggerak, dan mudah-mudahan apa yang akan dilakukan nanti mendapatkan nilai yang bagus, positif bagi kita, positif bagi SMA 27, dan positif bagi perkembangan pendidikan umumnya. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah amal badu yang saya hormati rekan-rekan guru sejawat SMA Negeri 27 Tangerang, yang saya hormati Bapak Tasiman selaku kesiswaan,
Alhamdulillah hari ini saya selaku calon guru penggerak ingin mensosialisasikan pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah SMA Negeri 27 Kabupaten Tangerang. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa ditularkan nanti dan dipraktekkan di kelas masing-masing seperti itu. Baik, sebelum kita mulai, saya ingin memberikan semangat dulu. Semangat pagi! SMA Negeri 27 Kabupaten Tangerang. Luar biasa. Oke, tepuk tangan kita semua. Sebagai bentuk refresh kita, mengawali kita olahraga otak kanan, otak kiri dulu. Bisa ibu-ibu berdiri? Oke. Refresh otak kanan dan otak kiri. Di satu sisi kita harus menangkap, satu sisi kita jangan sampai ketangkap. Jadi otak kanan otak kirinya harus refresh dulu. Mudah-mudahan kita lebih pokok. Baik, Bapak Ibu, hari ini kita melihat di depan ada yang namanya budaya positif. Menurut Bapak Ibu apa sih budaya positif? Satu, dua kalimat silakan. Apa sih budaya positif? Kebiasaan. Oke, ada lagi yang berpendapat? Kebiasaan positif. Oke. Jadi di dalam budaya positif, budaya itu sesuatu yang sudah tradisi. Ya, harus karena kebiasaan. Adanya tradisi, adanya suatu kebiasaan positif. Nah, di sekolah kita ingin menerapkan suatu budaya positif melalui keyakinan yang universal, mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Pandai ya? Ya, kayak berpendidikan tunggal, Pas nggak? berpendidikan global, Coba kemudian berpendapat kritis, kreatif, mandiri. Ini salah satu, ya. Bukan salah satu keyakinan yang harus diterapkan di sekolah kita. Masih banyak lagi, ada jaga kasar, jujur, tanggung jawab, amanah. Ini salah satu budaya yang harus diterapkan di sekolah kita. Agar apa? Keberpihakan pada murid ini yang harus muncul dan berkembang di anak murid. Kenapa? Kita mengajarkan bukan hanya pengetahuan dan keterampilan, tapi membentuk karakter. Membentuk karakter nggak mudah. Ya, karakter itu harus terbentuk sampai seumur hidup. Kalau jatuh di tengah jalan, berarti matahlah ya pendidikan kita. Tapi selama kita masih dididik anak ini dari kelas 1, 2, 3 atau 11, 12, 10, 11, 12, ini masih kita yang bimbing. Dengan apa? Menuntun, bukan menuntut. Kadang kita banyak menuntut, kamu harus hafal ini harus begini. Tapi kita nggak mau menuntut supaya kita mendapatkan apa yang kita harapkan pada murid itu. Yaitu. Sudah. Next. Konsep ini budaya positif yang akan kita bahas kali ini adalah pertama perubahan paradigma belajar. Disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, ada kebutuhan dasar manusia, ada motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan terakhir segitiga restitusi. Mudah-mudahan ini hari ini kelar, walaupun ya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya minimal mungkin 1 jam, bukan 1 pelajaran ya, 1 jam biasa. Baik, berawal dari pembelajaran dengan paradigma baru. Pelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para pendidik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sosialnya. Ini teori modern yang memungkinkan profil pelajar. Bapak Ibu pernah dengar pembelajaran berdiferensiasi? Udah pernah dengar ya? Udah mempraktekannya kali? Udah? Ada yang sudah, ada yang belum. Memang kata teman-teman rumit, tapi ketika dijalani enak.
bagus, antusiasme anak sangat kuat. Kenapa? Model pembelajaran ini ada 3. Jadi dilihat dari anak ini kriterianya, minatnya, bakatnya seperti apa. Jadi dicari anak yang senang dengan visual, pisahkan. Anak yang senang dengan auditorial, mendengarkan, pisahkan. Dan terakhir dengan kinestetik, jadi gerak. Jadi bagaimana cara menyarinya? Biasanya dengan asesmen di awal. Ketika ingin pembelajaran berdiferensiasi, kita gunakan asesmen itu kan. Bisa buat angket atau wawancara seperti itu. Ini ketahuan. Jadi ketika kita belajar dengan pembelajaran berdiferensiasi, ada 3 produk yang dihasilkan. Mereka yang senang dengan video, ya melihat, artinya dengan visual, lihatkan dengan video pembelajaran. Anak yang senang auditorial mungkin dengan musik, yang senang dengan mendengarkan guru mendengar, ya itu auditorial. Dan terakhir kinestetik itu gerak langkah. Learning by doing bisa, belajar sambil melakukan, seperti itu. Apalagi kalau olahraga itu udah termasuk kinestetik kalau olahraga. Nah, kalau sama aja dengan kita belajar anak yang senang dengan writing, listening, dan reading itu kan berbeda. Kalau dicampur digabung belajar dengan berdiferensiasi, menarik seperti itu. Saya sudah melihat contoh-contohnya memang bagus seperti itu. Mudah-mudahan paradigma ini yang kita mungkin yang serba masih jadul, kita ayo berubah ke paradigma baru dengan menggunakan metode pembelajaran berdiferensiasi seperti itu. Lanjut, kita melihat ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Apa hubungannya dengan guru? Dengan teori kontrol. Guru ini punya konsep teori kontrol, ya. Coba kita lihat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ilusi itu apa? Suatu hayalan yang nggak mungkin, ya. Orang dewasa berhak memaksa, tidak bisa. Saya pernah melakukan itu di sini, memaksa siswa, kamu harus pakai sepatu roda. Ini seragamnya begini. Tidak boleh dengan kalimat seperti itu, ya. Ini ilusi. Yang kedua, ilusi guru mengontrol murid. Kira-kira guru bisa nggak mengontrol murid? Ayo. Nah, bisa nggak guru? Tidak bisa sepenuhnya. Iya, karena karakter siswa di kelas berbeda-beda, betul. Tidak ada yang bisa mengontrol murid. Kita pun tidak bisa mengontrol orang lain. Siapa yang bisa mengontrol? Diri kita. Muridnya diri mana? Kalaupun bisa, paksa. Ini termasuk dalam motivasi eksternal. Karena terpaksa nurut, karena takut. Yang seharusnya menggunakan motivasi intrinsik dari dalam. Oh iya, dia sadar. Aku salah. Seperti ada peraturan sekolah, aku terapkan begitu. Itu yang harus muncul di anak dari dalam diri, motivasi intrinsiknya. Bukan motivasi eksternal. Motivasi eksternal bisa saja cuma sementara. Kesananya patah lagi seperti itu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan belum tentu. Penguatan dikuatkan terus. Ya, dihimbau begini begitu belum tentu positif itu efektif. Seperti itu. Yang terakhir, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kritik. Kamu sudah berkali-kali dibilang, kenapa kok nggak pakai seragam yang benar? Sampai mencucur air mata. Ada wali kelas bilang gitu, tetap aja belum mampu. Kenapa? Nggak muncul dalam diri. Karena baru masih dalam motivasi ekstrinsik seperti itu. Seperti apa miskonsepsi ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa? Orang dewasa sering merasa berhak memaksa untuk bertindak. Mereka yakin harus membuat murid melakukan sesuatu demi hasil yang diukur. Namun, cara memaksa ini tidak efektif dalam jangka panjang dan malah menciptakan permusuhan. Saya bilang nggak bisa dalam jangka panjang. Jangka pendek mungkin masih bisa. Ya. Kena kata dan situasi dan kondisi. Ada lagi ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Tidak semua penguatan efektif, positif efektif. Penguatan positif adalah bentuk kontrol.
Upaya mempengaruhi murid untuk mengulangi perilaku tertentu adalah usaha kontrol. Akhirnya, murid bisa menolak rujukan atau menjadi tergantung pada pendapat guru. Nah, yang seperti ini saya bahas tadi. Nah, ini untuk ilusi penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ini ilusinya. Ya. Yang terakhir, ilusi guru mengontrol murid. Jadi pengaruh dari guru mengontrol murid tidak bakalan mampu merubah hati kecilnya seperti itu. Karena teori-teori itu yang memang sudah dipraktekkan, ya ternyata salah seperti itu. Saya ini pernah melakukan seperti ini, walaupun dulu saya belum tahu teorinya. Ketika masuk di JGP, seperti ini jauh, ya jauh, sangat jauh, 360 derajat. Makanya pembelajaran bagi saya kedepannya akan berubah. Apakah memang belum tahu? Ya seperti itu. Ini berubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Kalau stimulus respon biasanya kebutuhan kita sama. Di dalam teori kontrol kebutuhan kita berbeda. Kemudian kedua, semua orang melihat hal yang sama kok. Di dalam teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Oke. Yang ketiga, mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu di stimulus respon. Perubahannya yang terbaik adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia lebih luas. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, di dalam teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Kenapa anak datang terlambat? Contoh, pasti punya alasan, ya kan? Kenapa anak tidak senang mungkin di pelajaran ini? Apakah sulit? Matematika atau enggak matematika? Apakah mungkin boring? Apakah punya masalah di luar? Seperti itu. Ini kita lihat dari beberapa teori kontrol. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Di dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Di dalam teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Pernah ada pemaksaan? Saya melakukan itu kalau misalkan siswa tidak mau seragam lengkap misalkan, pemaksaannya apa? Harus beli paksaan. Takut karena guru, tapi bukan muncul dalam dirinya. Saya punya tanggung jawab sebagai murid yang baik. Ini yang sulit memang, sulit menanamkan motivasi intrinsiknya. Model berpikir menang kalau stimulus respon, tapi kalau teori kontrol model berpikir menang dan menang. Seperti itu. Nah, ini disiplin positif. Kalau kita lihat kata disiplin itu berasal dari disiplina, artinya belajar, mencerminkan tanggung jawab diri terhadap tindakan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin adalah pendekatan untuk mengembangkan kesadaran dan kemandirian siswa didik tanpa mengandalkan penghargaan, ancaman atau hukuman. Jadi kalau kita kan disiplin itu dia melaksanakan dengan hati nurani. Kadang-kadang gini, orang tua kita ke anak aja, adek kamu belajar, kalau dapat ranking 1, mama kasih hadiah. Menurut ibu boleh nggak? Menurut ibu boleh nggak dikasih hadiah sama orang tua kalau dapat ranking 1? Boleh. Ada dampaknya nggak? Apa tuh? Termotivasi. Kalau di kemudian hari si anak ini dapat ranking nggak dikasih hadiah, apa yang terjadi? Kecewa, mundur. Nggak dikasih hadiah malah nggak semangat lagi belajar. Itu efek negatif kalau dikasih penghargaan seperti itu. Kecuali kalau dia muncul mau dikasih hadiah atau tidak oleh orang tua, munculkan motivasi untuk mendapatkan ranking pertama seperti itu. Salah satu contohnya. Tujuan pendidikan kita adalah bentuk peserta didik yang memiliki disiplin diri, mengikuti nilai-nilai kebijakan universal, kebajikan universal, dan didorong oleh motivasi intrinsik untuk perubahan perilaku yang positif.
Jadi ketika ingin membentuk sebuah perubahan perilaku positif, tidak jauh dari motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik seperti itu. Lanjut, nah inilah yang kita harus tahu nilai-nilai kebajikan yang kita pernah tadi bahas di depan. Salah satu nilai-nilai kebajikan ini yang dari Profil Pancasila kita harus tahu. Seperti itulah nilai-nilai kebajikan. Menurut PYP, salah satunya toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keinginan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ini salah satu nilai-nilai kebajikan. Kemudian menurut life skill kerangka hidup dapat dipercaya, lurus, hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang, dan memberikan yang terbaik bagi diri. Nah, ini contoh-contoh nilai kebajikan. Nanti contoh nilai kebajikan ini akan dibuat oleh kita minimal one kelas. Namanya kesepakatan kelas. Ya, kesepakatan kelas. Nah, diambil dari mana? Dan seperti ini nilainya. Misalkan ada anak yang mencontek. Kenapa mau mencontek? Kamu lihat tuh, sepakatan bersama. Nilai kayaknya, oh iya Pak, jujur, amanah gitu. Ini salah satu nilai kebajikan harus muncul di dalam kesepakatan kelas. Siapa yang buat? Nantinya wali kelas dan murid. Dan ingat, peraturan dan keyakinan kelas itu beda. Peraturan dan keyakinan kelas beda. Kalau peraturan dilarang buang sampah, itu peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas dirubah menjadi kata-kata atau kalimat yang positif. Dibuang kata tidak, jangan, itu dibuang. Misalkan dilarang buang sampah, hilang itu dilarang. Artinya apa? Buanglah sampah kepada tempatnya. Itu kalimat positif. Jadi kita akan rubah semua. Kita akan mencoba, saya dengan pandang nanti dengan guru penggerak yang lainnya mengusahakan di awal ajaran baru nanti sudah ada muncul kesepakatan kelas. Bisa 5 atau 8. Kayaknya pendek-pendek. Jadi ini ya, ini dibuat ini pun bersama, bukan dari guru, bersama-sama. Siswa yang buat. Ini seorang kasih masukan, apa nilai kebajikan yang harus ada? Tulis, tempel. Kamu ini tulis. Kalau ada yang sama kita saring. Ini nggak usah sama. Nah dari kalimat itulah muncul buat peraturan keyakinan kelas maksudnya. Seperti itu. Kalau bolos gimana? Kalau misalkan tidak mengerjakan tugas gimana? Ini loh, melanggar poin ini. Seperti itu. Jadi tidak ada kalimat kata yang disebut dilarang jangan. Ya, dilarang jangan. Satu lagi apa tuh? Yang tidak boleh. Nah, tidak boleh. Tidak boleh muncul di dalam keyakinan kelas. Yang muncul ada di peraturan sekolah. Seperti itu. Ya. Next. Kebutuhan dasar manusia. Saya yakin semua orang mempunyai kebutuhan dasar. Ya, apa saja? Ini. Yang pertama adalah bertahan hidup. Kedua, kasih, sayang, dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasa. Yang keempat, kebebas. Yang kelima, kesenangan. Apa sih bertahan hidup? Banyak. Manusia kalau makan, wah berapa? Iya, manusia butuh pakaian, tempat tinggal, kesehatan, keamanan. Ini bertahan hidup, ini manusia. Bukan hanya guru, siswa pun sama, ya. Kemudian lima butuh dasar yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kalau siswa merasa tidak terima, kadang-kadang kurang diperhatikan, murung, ya kan? Kamu kenapa nih? Kurang diperhatikan. Seperti itu. Jadi semua kasih sayang yang kita berikan dari guru kepada murid mutlak harus ada. Walaupun anak itu nakal, badung, emang tugas kita meluruskan dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang punya perilaku yang kurang baik menjadi perilaku kurang baik. Mereka ini di SMA 27 tidak tahu tugas kita siapapun warga sekolah mendidik anak kita. Jangan sampai kelas 1 nggak naik. Kenapa? Nggak tadi ada yang setuju tidak naik, tapi permasalahannya apa dulu? Kalau permasalahan ditolerir, ini tanggung jawab kita. Mereka nakal, tanggung jawab kita. Didik dulu, konseling dulu gimana caranya supaya ada perubahan. Kan orang tua menitipkan anaknya ke sekolah, anak Pak, anak saya didik Pak, anak saya nggak tahu apa-apa supaya jadi tahu apa-apa. Anak saya kurang sopan Pak, tolong didik 3 tahun supaya jadi sopan, perilaku yang baik. Tapi kalau udah kelas
10 tidak nasi. Materinya apa? Telat, kurang hadir yang yang dominan, itu kan nggak, menurut saya intermes. Mereka ini masih tahap pendidikan. Tugas kita jangan cuekan, kecuali asusila, membunuh, narkoba, ya, membunuh orang itu kan berat. Tapi kalau sekedar absen itu bisa diperbaiki, seperti itu. Menurut saya dengan teori seperti ini. Kemudian di penguasaan, salah satu kebutuhan dasar harga diri, keinginan diakui, memimpin, didengar, dan berprestasi. Ini siswa. Kalau siswa enggak berprestasi, beda biasanya. Dia tidak mempunyai aktivitas yang berarti. Berbeda dengan mereka yang berprestasi, biasanya gerakannya, berpikirnya cepat seperti itu. Tapi seperti apapun siswa kita harus dihargai, ya, diakui, disayangi. Contoh, kalau saya setiap hari kenapa saya ingin menyambut? Bukan saya karena ikut guru penggerak, bukan. Dari dulu kan sih masih honornya ikut menyambut. Kenapa saya menghargai mereka? Bahwa mereka ini ya bagian dari warga kita harus hormati. Seperti itu. Ya, budaya ini kita pertahankan harusnya. Kalau sekolah lain mungkin banyak guru ya, guru yang sesuai dengan piketnya. Hari Senin siapa, kita sambut murid kita, seperti itu. Itu kan keinginan para kepala sekolah dulu gitu. Cuma memang kita belum maksimal. Kemudian kebebasan, kontrol diri, ada mandiri. Ini siswa memiliki pilihan dan eksploratif. Jadi kalau siswa kalau bisa mengontrol diri, guru nggak bisa mengontrol siswa, tapi siswanya kalau bisa mengontrol diri dengan dibantu orang-orang bimbingan secara menuntun oleh guru bidang studi atau wali kelasnya. Yang terakhir adalah kesenangan. Yang namanya kebutuhan dasar, nggak mungkin orang nggak tertawa. Pasti tertawa, butuh humoris. Kalau pas serius itu, gurunya serius. Gurunya kenapa? Sakit gigi. Ketawa gitu kan. Iya. Kalau manusia normal mustahil nggak akan ketawa. Harus, ya. Tapi yang dibuat-buat setiap orang ketemu. Ini nggak beres nih. Oke. Kesenangan berikutnya bermain dengan semangat. Oke. Salah satu yang ini kita butuhkan semua. Jangankan murid, guru pun butuh seperti ini. Karena kebutuhan dasar manusia seperti itu. Lanjut. 3 motivasi perilaku manusia. Ini yang saya bicarakan tadi. Yang pertama, motivasi dilihat dari intrinsik dan ekstrinsik. Mana yang masuk klasifikasi ekstrinsik, mana masuk kepada intrinsik. Yang pertama, untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Mereka datang ke sekolah, tiba-tiba cepat mengerjakan tugas. Kenapa kamu ingin mengerjakan tugas? Apakah takut dihukum guru? Apa ini tanggung jawab? Ada 2, ya, motivasinya. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain yang saya contoh tadi di rumah, di sekolah. Siapa yang ranking 1, ibu kasihnya coklat. Dia mengejar apa? Gitu. Kalau dia mengejar imbalan, ketika nggak ada imbalan, nah ini hati-hati, semangatnya turun seperti itu. Bukannya tidak boleh, tapi jangan sampai berlebihan. Jangan sampai terus-terusan seperti itu. Khawatir tidak ada hadiah, semangatnya turun seperti itu. Kemudian yang ketiga, menjadi diri yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang diyakini. Ini termasuk motivasi intrinsik. Jadi nilai-nilai yang ada di diri ini, keyakinannya itu, keyakinan kelas itu harus muncul, karakter harus muncul. Sehingga ketika keyakinan kebajikan perasaan muncul, salah satunya budaya positif dan disiplin positif akan muncul seperti itu. Tapi yang sulit memang kebiasaannya, harus dibiasakan. Ketika udah biasa akan muncul menjadi sebuah budaya termasuk disiplin positif. Nah, ini kita bicara tadi kontrol, posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah posisi kontrol guru seorang penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Ketiga, posisi guru sebagai teman.
keempat pemantau, dan terakhir manajer. Kira-kira yang ada di ibu mana? Saya banget gitu. Pernah nggak posisi sebagai teman? Kayaknya masih blank. Nanti kita kupas nanti belakang apa ke depannya. Nah ini kita contohkan posisi penghukum. Penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau perubahan. Mereka percaya sekolah perlu alat untuk menekan murid lebih ke. Kamu terlambat ya? Toh. Nah, coba hormat bendera. Saya dulu pernah gitu. Kamu terlambat berapa menit? 15 menit. Kemudian sampah. Penghukum. Saya kaget. Saya menjadi seorang penghukum. Saya nggak tahu teori ini, karena baru tahu. Ternyata tidak boleh. Ya, itu penghukum itu. Ini contohnya. Patuhi aturan saya atau awal. Kamu selalu saja salah. Pasti selalu yang terakhir selesai. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Itu tipe penghukum. Ini menceritakan saya seperti ini pernah saya lakukan. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia. Seperti itu. Kamu nggak ada tugas ya? Berjemur, orang bendera. Ini tipe penghukum. Ya, tipe kontrol guru seperti itu. Ada yang seperti itu. Yang kedua kita bahas posisi kontrol guru apa? Pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru atau orang tua akan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keinginan yang buat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendahnya. Patuhi aturan saya atau apa? Maaf ini salah. Yang sudah merah. Bapak ini teman ya, itu teman. Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu. Itu kalimatnya. Kedua, berapa kali Bapak harus beritahu kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat salah begini? Nah, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan Bapak tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan Bapak. Bapak benar-benar kecewa sekali sampai ada si anak ini nangis sedih dengan bahasa yang nggak keras. Kalau teman tuh nggak keras, dia lembut mendekati sampai mendekati murid dengan kalimat-kalimat yang mereka bisa membuat menangis. Itu tipe teman guru seperti itu. Lanjut, ada posisi kontrol. Maaf membuat bersalah. Ini yang teman kau salah. Jika guru tidak membantu murid, kecewa dan berhenti berusaha. Murid hanya mau berusaha untuk guru tertentu dan menjadi ketergantungan. Kenapa? Mungkin merasa teman tadi. Kemudian contoh kalimatnya, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantu Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Bapak bantu bereskan. Itu ke teman banget seperti itu. Nah, ayolah bagaimana sih kemarin kamu sudah janji itu Bapak, bukan kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa istrinya, iya sudah tidak apa-apa. Jadi sambil ketawa si guru itu yaudah gitu. Jadi dibiarkan nanti seperti itu. Ya, ini tipe teman. Lanjut, tipe memantau. Memantau berarti mengawasi. Nah, pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi di sekolah. Ada peraturan apa sekolah? Nah ini tipe pemantau. Contohnya, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Misalkan kamu terlambat 15 menit ya. Kamu tahu konsekuensinya apa? Nah itu kalimatnya gitu. Ini tipe sebagai pemantau. Seperti itu. Di posisi terakhir, posisi kontrol guru ada manajer. Manajer yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Jadi posisi manajer adalah posisi kontrol paling tinggi. Ya paling tinggi. Orang yang jadi manajer pasti sudah ngerasain tipe yang pertama apa tadi? Penghukum, pembuat merasa bersalah, ada tipe teman, ada
Ini posisi terakhir guru. Jadi memberikan solusi. Kalau misalkan kamu terlambat ya, iya Pak. Lalu apa yang harus kamu lakukan supaya tidak terlambat? Dia akan jawab begitu. Jadi kalimat seperti itu yang mungkin dimunculkan oleh seorang guru yang punya tipe control manager. Contohnya apa yang kita yakini? Misalkan kesepakatan kelas, kita yakini tidak boleh terlambat, tapi bahasanya apa? Harus disiplin waktu dan memanajemen waktu. Nah ini nih, kamu ingat nggak kesepakatan kita bersama apa di kelas tentang waktu? Oh iya Pak. Ya, diingatkan kembali seperti itu, apa yang sudah dibuat kesepakatan kelas. Jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Nah, gitu. Kalau emang dia meyakini kamu ini salah, bisa memperbaikinya supaya nggak terlambat lagi. Jadi bahasanya begitu. Ya. Inilah kelima posisi kontrol guru. Kira-kira di ibu yang pernah alami mana? Pemukul, apalagi? Pemantau, apalagi? Pembuat merasa sampai ada nangis untuk dia. Ya anak tuh anak cengeng gitu. Nah, waktu kelas 12 tahun yang lalu ya pakai sepatu sisahan, nggak boleh nangis. Kita tahu anak perempuan 12 yang 2 tahun yang lalu sampai nangis, bu kepset gitu. Wah anak sampai nangis begitu ditahan sepatunya. Nggak mau berhenti sama teman-teman kelasnya sampai ke sini semua. Kan ramai itu seperti itu. Padahal dia ngomong sebentar doang, nggak terlalu menohok gitu ya. Oke, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, tapi membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Seperti itu. Nah, apa bedanya hukuman, konsekuensi, restitusi? Dilihat dari contoh. Kalau hukuman itu tiba-tiba satu arah, murid tidak diberitahu sebelumnya, berapa hukuman berupa hukuman fisik dan psikis itu. Lalu konsekuensi apa? Disepakati bersama kayak keyakinan kelas. Karena kalau udah sepakati bersama dibuat kelas yang terlambat harus push up. Kesepakatan. Karena murid nanti tanda tangan di dalam sekolah. Sepakat ya, ini ya. Nilai-nilai keyakinannya oke. Tanda tangan semua siswa. Dibuat kertas. Nanti ditempel di dinding seperti itu. Kamu ngelanggar itu udah tanda tangan kamu setuju ya siap. Nggak ada yang disuruh-suruh, nggak ada yang dihukum, kesepakatan seperti itu. Itu bedanya. Apa restitusi? Proses kolaboratif yang mengajarkan murid memperbaiki kesalahan dan menemukan solusi sendiri. Nanti kita akan pakai seperti apa restitusinya. Yang jelas ada perubahan, perbaikan kesalahan untuk menemukan solusi yang tepat seperti itu. Itu restitusi. Nah ini ciri-cirinya nih. Pendekatan restitusi kepada siswa yang bermasalah ya. Pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kedua, memperbaiki hubungan. Ya, misalkan ada yang berantem teman nih, dibawa ke BK atau wali kelas berantem. Gimana caranya memperbaiki hubungan? Jangan sampai ada dendam di antara mereka. Kemudian tawaran bukan paksaan. Jangan dipaksa, awas kalau kamu berantem lagi awas ya. Itu kan paksaan, tawaran. Betul, lebih lembut, budaya positif. Menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang terakhir, mencari kebutuhan dasar yang melandasi tindakannya. Kenapa sih kamu bolos? Pak, saya ngantuk. Pak, saya lapar, saya lari ke kantin. Pasti, gak mungkin kita ujung-ujung menghukum. Pasti harus melihat validasi tindakan yang salahnya. Menggunakan keyakinan kelas. Nah ini contoh saya buat. Kasus beberapa lima kontrol guru dalam upacara bendera. Ini tipe buku. Hormat bendera sampai istirahat. Ada yang begitu. Upacara dihukum. Ini salah satu posisi kontrol guru yang pernah dilakukan oleh siapapun termasuk saya. Nah ini pembuat merasa bersalah. Sudah berapa kali ibu harus mengingatkan, tapi kamu selalu menjawab ibu. Sampai nangis, ya bu, mohon maaf. Kenapa nangis? Tapi saya pinjam ya. Enggak begitu. Mungkin dia punya masalah apa seperti itu. Ini posisi teman, contohnya. Ayo dong, tolong bantu ibu ya. Kali ini aja ikuti aturan sekolah ya. Sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat sesuatu yang tidak. Iya. Baik ya teman banget itu. Ayo wali kelas banget gitu.
Ya, oh di kelas baru seperti itu, padahal belum tentu benar seperti itu. Yang terakhir, yang keempat adalah pemantauan. Contohnya, kamu melanggar peraturan sekolah, tahukah konsekuensinya? Terlalu pajak, beli atribut di koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, itu di pemantauan. Saya sudah pernah melakukan itu. Ya. Yang terakhir manajer, apa kamu menyadari kesalahanmu? Bagaimana kamu berencana untuk memperbaikinya? Ini kalimat yang tepat sebagai seorang posisi kontrol guru di manajer. Mudah-mudahan kita bisa gitu. Walaupun berat, kita biasakan budaya positif itu. Ya Bu ya. Nah, keyakinan kelas. Mengapa kita memerlukan keyakinan kelas daripada hanya peraturan kelas? Oke. Ini di dalam pembentukan keyakinan kelas, yang pertama harus pernyataannya itu positif. Oh, saya dibilang ya, tidak boleh ada kata dilarang, jangan, tidak boleh. Ya. Mudah diingat, bersifat abstrak, universal, sesuai dengan situasi kelas atau sekolah, tetap melibatkan partisipasi seluruh warga kelas, semua. Keinginannya apa buat keyakinan kelasnya. Kemudian segitiga restitusi. Proses dialog yang dilakukan oleh guru untuk mengembangkan kemandirian dan tanggung jawab murid. Melalui dialog ini, murid diajak memahami konsekuensi tindakannya, memperbaiki kesalahan dan belajar membuat keputusan yang lebih baik, sehingga tumbuh menjadi individu yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah ini Bu, segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan. Ada menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salahnya, kemudian menanyakan keyakinan kelas maksudnya. Apa itu isi dari menstabilkan identitas? Sekitar restitusi berdasarkan prinsip bahwa kesalahan adalah bagian dari pembelajaran. Itu di segitiga restitusi. Contohnya apa? Tidak ada manusia yang sempurna. Kayak contoh gini, kamu kenapa ngambil pulpen teman kamu? Ya Pak, saya gak punya pulpen Pak, mau minjem malu. Oke, semua orang punya salah. Nah itu salah satunya. Dengan kalimat seperti itu dulu. Ya jangan kamu salah gitu, jangan. Jadi kalimat yang benar-benar baik, positif. Tidak ada orang yang sempurna. Contoh-contohnya. Yang kedua, Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Tapi jangan yang menjatuhkan diri kalimat yang lebih pantas di antara kalimat-kalimat ini. Berbuat salah itu wajar seperti itu, tapi kita kasih lagi arahannya, bimbingannya seperti apa. Ya, Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Itu satu kalimatnya. Jadi menstabilkan identitas. Terakhir, kamu berhak merasa begitu, seperti itu. Jadi ketika dikonseling ada siswa masalah siapapun, anak buah ibu, baik itu posisinya sebagai wali kelas atau guru bidang studi atau BK, nah ini menggunakan cara restitusi, segitiga restitusi. Ini validasi tindakan yang salah. Yang kedua, contohnya kamu pasti punya alasan kenapa melakukan seperti itu. Nah ini salah satu validasi tindakan yang salah. Yang kedua, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari dia. Misalkan, kenapa kamu ngambil pulpen teman kamu misalkan? Jawaban kita padahal kamu bisa ya melakukan yang lebih buruk dari dia, misalkan mengambil uangnya, ya kan bisa seperti itu, misalkan begitu. Iya Pak, ya, seperti itu. Ya, jadi bukan berarti kita mendukung perbuatan yang kita koreksi, kita validasi tindakan yang salahnya. Gitu. Kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Ini apa? Kasus barangnya diambil, berantem, seperti yang bawah. Kamu patut bangga karena ini sesuatu yang penting buat, karena berantem ya di kelas karena si ini mungkin ngambil sesuatu tanpa bilang. Kalimat ini salah satu muncul ya di dalam validasi tindakan yang salah. Yang terakhir adalah restitusi ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, segitiga restitusi mengikuti prinsip teori kontrol, menekankan motivasi intrinsik sebagai pendorong utama perilaku. Contohnya apa? Apa keyakinan kelas kita? Misalkan ini salah sih, murid ya salah. Kamu sudah mengambil milik orang lain, barang milik orang lain. Kamu tahu nggak keyakinan kelas kita apa yang kita buat? Itu diarah ke situ. Oh iya Pak, kita harus jujur, kita harus bertanggung jawab, amanah. Itu kita arahkan keyakinan kelas yang kita
pernah buat seperti itu. Kemudian nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati bersama? Ingatkan lagi, kamu pernah nggak buat kesepakatan bersama untuk nilai-nilai keyakinannya? Oh iya Pak, hubungkan dengan masalah yang mereka alami seperti itu. Terakhir, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Apa? Hening, saling hargai, tidak berisi. Nah, itu salah satunya contoh aja seperti itu. Tanyakan kembali keyakinan itu seperti itu. Nah, ini contoh penerapan Oke, baik. Jadi begini, Bapak mau nanya kemarin ketika pelajaran Bapak 9 minggu yang lalu, Bapak absen, kamu nggak ada. Di jam pelajaran Bapak kamu nggak ada. Kemana? Maaf Pak, kemarin saya kerja di tempat GMPS bareng teman saya. GMPS, main game GMPS. Tidak betul. Baik. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Coba kau berikan berada di GMPS pada saat jam pelajaran, guru pulang sekolah. Betul atau tidak? Ada manfaatnya atau tidak? Tidak ada manfaatnya Pak. Kalau memang tidak ada manfaatnya, maka kamu membolos. Ya, kemarin kegiatan membolos itu benar atau tidak? Tidak benar Pak. Oke, benar. Jadi kamu ingat nggak? Kemarin yang kamu lakukan itu melanggar keyakinan kelas kita yang kita sudah sepakati bersama. Apa itu keyakinan? Untuk tidak membolos Pak. Nah, tidak membolos. Artinya kita sudah membuat kesepakatan kalau kelas. Oke, membolos itu sangat merugikan tidak? Sangat merugikan Pak. Ya, disiplin parah, rusak. Ketika kalau terus melakukan seperti itu akan membentuk sebuah karakter. Kebiasaan yang kamu lakukan itu akan muncul dan tumbuh berkembang. Kalau positif bagus, kalau negatif ini akan berbahaya untuk masa depan kan? Baik, kamu sudah sadar belum apa yang kamu lakukan itu semua? Benar atau tidak? Sadar belum? Saya sudah menyadari perbuatan saya Pak. Bapak maafkan. Kedepannya apa yang kamu harus lakukan untuk merubah itu semua? Depannya saya tidak akan pergi membolos lagi. Dan bila mana teman saya mengajak untuk pergi membolos, saya tidak akan mengikut. Serta saya akan meminta tugas-tugas mata pelajaran apa yang tinggal pada teman-teman saya Pak. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kamu ke depannya. Pilih dan pilih dulu. Filter dulu mana yang harus kamu lakukan. Jangan semerta-merta kamu ikut teman kamu, ya, padahal itu jelek. Kamu yang akan menyarinya. Kamu akan kontrol diri kamu, ya. Saya tidak bisa kontrol, boleh salah kamu yang bisa kontrol kamu, ya, ini kamu sendiri. Oke, ini pelajaran depannya kamu buat. Ya, terima kasih ya Pak. Silakan saling kelas. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Sebelah kiri Pak Ima. Luar biasa. Terima kasih. Oke. Gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Sehat semua kan? Sudah, betul. Bilang sebenarnya harus sudah. Ini dua masih sudah ya. Oke, baik. Hari ini kita akan membuat sebuah keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Mirip dengan peraturan sekolah, tapi lebih abstrak. Ya. Di dalam keyakinan kelas tidak menggunakan kata tidak boleh, jangan, apalagi itu. Dilarang, tidak boleh, hilangkan. Buat kalimat keyakinan kelas dengan kalimat-kalimat yang positif. Seperti itu. Misalkan apa sih yang harus ada di keyakinan kelas adalah kebajikan universal. Contoh, kenapa harus menggunakan helm ketika berkendaraan? Untuk keselamatan. Sudah dinilai kebajikannya berarti keselamatan. Misalkan ketika kita mengendarai motor, kita juga harus pakai masker. Untuk apa?
Kesehat, diambil ada nilai kebajikannya. Baik, sekarang kita membuat nilai kebajikannya dulu. Satu orang satu nilai kebajikan. Tapi kita kaitkan dengan kebutuhan kelas kita. Ya, hanya dikaitkan dengan kebutuhan kelas kita harus apa? Silakan kalian membuat satu orang satu kebajikan. Nah, nanti bila mana ada kebajikan yang apa? Nilai kebajikan yang sama, di antara kalian kita akan ambil sisir. Bila yang sama, kita ambil. Ya, kita ambil yang berbeda. Ya, kalian tidak boleh melihat ke yang lain. Apa yang kalian tahu tentang kebajikan terkait dengan lingkungan sekolah kita untuk belajar kita. Ini sepakatnya dibuat dari kalian, oleh kalian dan untuk kalian. Paham? Oke, saya akan bagikan kertas ini. Nanti kalian silahkan menulis nilai kebajikan apa ya yang harus ada. Paham? Kalau sudah, nanti tulis, nanti tempel. Ini masing-masing sih. Oke. Warna apa? Ini warna? Coba yang warna apa? Hijau. Warna? Kuning. Iya betul. Beda itu. Iya. Kamu apa? Hijau. Orange. Kuning. Oh. Hijau. Kamu warna apa? Pink. Kamu warna hijau. Kamu warna apa? Pink. Kamu warna hijau. Warna apa? Hijau. Warna apa? Pink. Oke. Warna apa? Pink. Warna apa? Kuning. Oke, silakan kalian catat satu nilai kebajikan.
sudah membuat kerjasama, kalian sudah kompak memberikan masukan nilai-nilai kebajikan tentang keyakinan kelas. Itu nanti kita buat rangkuman dengan sebuah kalimat. Siapa yang bisa memberikan sebuah kalimat contoh keyakinan kelas? Satu orang ada? Apa masukannya? Keyakinan kelas. Membuang sampah pada Tempatnya. apa lagi? Apa? Ayo. Kenapa? Saling gotong royong. Apa lagi? Menumbuhkan sikap empati. Menumbuhkan sikap empati. Apa lagi? Menentukan kata yang sopan. Menentukan kata yang sopan. Oke, nanti kita tulis di sini bentuk keyakinan kelasnya. Nanti kita tanda tangan. Ketika keyakinan kelas sudah dibuat, kita tanda tangan di sini. Dibentuk bahwa kalian menyetujui hasil kesepakatan bersama. Oke. Keyakinan kelas sudah jadi, ya. Kita tadi sudah menyortir nilai-nilai kebajikan yang kalian buat dan kalian sepakati. Hasilnya udah jadi, ada 7 keyakinan kelas yang kalian buat. Nah, sebagai bentuk supaya meyakini dan bisa dijalankan bahwa ini buatan kita, mohon kalian bisa tanda tangan di samping keyakinan kelas. Setuju? Setuju. Oke, silakan. Di samping ya. untuk melatih siswa untuk musyawarah mufakat, juga untuk meningkatkan kerjasama dan gotong royong di dalam kelas. Perkenalkan, saya Hamzah Muhammad dari 11 IPA 5. Menurut saya, keyakinan kelas sangat bermanfaat bagi dalam membentuk karakter siswa atau murid menjadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Resti dari kelas 11 MIPA 5. Menurut saya, keyakinan kelas sangat bermanfaat demi keberlangsungan kegiatan belajar mengajar dalam suatu kelas, demi terwujudnya kelas yang nyaman, damai, tentram, kompak, dan menjadi cerminan bagi diri kita sendiri untuk menjadi siswa yang berakhlak yang baik.